pada membran. Ya, yang pertama membran sel. Membran sel itu berfungsi untuk yang pertama mengatur kontrol keluar masuknya zat, kemudian sebagai pelindung, yang terakhir adalah sebagai reseptor. Struktur penyusun membran sel itu terdiri dari 3 komponen. Nah, yang pertama yaitu lipid. Lipid tersusun dari 2 komponen. Yang pertama itu ada bagian kepala. Kepala disebut dengan fosfat, kemudian bagian ekor disebut dengan lipid. Nah, fosfat ini dia bersifat hidrofilik, yaitu senang terhadap air. Sedangkan ekor ini lemak ya, lipid dia tidak senang terhadap air. Karena perbedaan 2 sifat ini, maka menghasilkan yang disebut dengan sifat selektif semi-permeable. Komponen kedua yaitu protein. Di sini proteinnya ada 2. Yang pertama protein integral, yang kedua adalah protein perifer. Nah, yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat yang di sini berbentuk oligosakarida. Nah, di sini ada juga yang namanya glukosa. Glukosa yang menempel pada lipid disebut dengan glikolipid, sedangkan glukosa yang menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Untuk lebih jelasnya, maka kita bisa lihat gambar berikut. Di sini ada gambar membran sel yang sudah diperbesar agar lebih jelas ya. Nah, di sini keseluruhannya disebut dengan fosfolipid bilayer. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 lapisan. Nah, kemudian ada bagian-bagiannya. Yang ini protein integral, kemudian ada lagi yang disebut dengan protein perifer, yaitu protein yang menempel pada di sisinya ya. Kemudian ada disebut dengan glikolipid. Glikolipid adalah glukosa yang menempel pada lipid. Kemudian yang terakhir adalah glikoprotein. Glikoprotein ini adalah glukosa yang menempel pada protein. Transportasi zat. Transportasi zat ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan transport aktif. Nah, transport aktif ini artinya dia membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan pada saat transport aktif itu berupa adenosid trifosfat atau yang disebut dengan ATP. Nah, transportasi aktif ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu endositosis. Endositosis ini adalah proses masuknya zat ke dalam sel. Nah, dia dibedakan menjadi 2. Yang pertama fagositosis, yang kedua pinositosis. Fagositosis ini artinya apabila ada suatu zat yang masuk berupa padat, itu disebut dengan fagositosis. Dan jika zat yang masuk berupa zat cair, itu disebut dengan pinositosis. Berikutnya ada yang disebut dengan eksositosis. Nah, eksositosis ini adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel. Kemudian ada kotransport dan yang terakhir ada pompa ion. Yang kedua yaitu transport pasif. Artinya, transport pasif tidak membutuhkan energi atau ATP. Namun, transport pasif dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Nah, transport pasif ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sebagai contoh yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada juga yang kedua difusi yang dipermudah. Difusi yang dipermudah ini biasanya melibatkan saluran protein integral atau dengan menggunakan transport protein. Nah, kemudian yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik, yaitu artinya perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Perhatikan ketiga gambar ini merupakan 3 gelas yang diisi dengan larutan dengan konsentrasi larutan berbeda. Yang pertama yaitu larutan isotonik. Nah, kenapa disebut dengan isotonik?
Karena konsentrasi zat di luar sel dan di dalam sel itu sama. Kemudian ada larutan hipotonik. Kenapa disebut dengan hipotonik? Karena konsentrasi zat di luar sel jauh lebih rendah dibanding di dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah larutan hipertonik. Kenapa disebut dengan hipertonik? Karena konsentrasi di luar zat jauh lebih tinggi dibanding konsentrasi zatnya yang di dalam sel ya. Nah, dari 3 gambar ini apabila dimasukkan sel yang memiliki dinding sel, maka akan terjadi jika dimasukkan dalam isotonik, maka selnya akan mengalami flaksid atau lembek. Kemudian, jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka selnya akan terjadi pembesaran atau disebut dengan turbid. Kemudian yang terakhir, apabila sel dimasukkan dalam larutan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel. Karena apa? Karena airnya keluar. Di sini ada gambar lagi, ada 3 gelas diisi dengan sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, di sini 3 gelas ini juga sudah diisi dengan larutan dengan konsentrasi berbeda. Yang pertama yaitu larutan isotonik, yang kedua hipotonik, yang ketiga hipertonik. Tadi sudah Ustazah jelaskan ya, apa itu isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Nah, jika sel hewan dimasukkan dalam larutan isotonik, maka dia akan stabil. Kemudian kalau sel hewan dimasukkan dalam larutan hipotonik, maka akan terjadi lisis. Apa itu lisis? Pecah. Selnya akan mengalami pemecahan ya. Nah, kemudian jika sel dimasukkan dalam larutan hipertonik yang jauh lebih tinggi, maka selnya akan krenasi. Apa itu krenasi? Krenasi adalah mengkerut. Kenapa dia mengkerut? Karena terjadi osmosis. Sekian dulu pembahasan dari Ustazah hari ini.